Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan membahas tentang reaksi redoks, terutama terkait definisinya, kemudian contoh aplikasinya, dan lain sebagainya. Oke, jadi sebelum kita mulai, untuk pembelajaran tentang reaksi redoks ini, kita diharapkan mampu mengidentifikasi suatu reaksi termasuk reaksi oksidasi atau reduksi dengan beberapa cara, ya. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan reaksi redoks? Jadi reaksi redoks adalah suatu reaksi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada suatu zat, ya. Jadi di sini reaksi yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan pada suatu zat itu disebut dengan reaksi redoks. Untuk contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari apa aja? Jadi ada 3 contoh penerapan reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu perubahan warna pada daging buah apel di tempat terbuka. Jadi saya kira teman-teman udah nggak asing dengan yang namanya apel, ya. Jadi ketika misalkan teman-teman mengupas buah apel, kemudian nggak habis dimakan, di situ terjadi perubahan warna pada daging buah apel. Nah, perubahan warna tersebut merupakan hasil dari reaksi redoks. Kemudian yang kedua ada perkaratan besi. Jadi ketika teman-teman lihat besi yang berkarat atau tayangan gitu ya. Jadi besi yang berkarat itu juga salah satu contoh aplikasi dari reaksi redoks. Kemudian yang ketiga ada pengisian aki. Jadi aki motor atau aki mobil itu bisa diisi ulang tanpa perlu membeli baru dengan cara yaitu disetrum. Nah, 3 hal ini adalah contoh aplikasi reaksi redoks dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian sebenarnya apa sih reaksi redoks? Jadi redoks itu sebetulnya singkatan dari reaksi, reduksi, dan oksidasi, ya. Jadi di sini red itu reduksi dan oks adalah oksidasi. Jadi reduksi, oksidasi digabung menjadi redoks, kayak gitu. Kemudian bagaimana kita mengetahui suatu reaksi itu termasuk reaksi oksidasi atau reduksi? Gimana? Jadi kita bisa menentukan apakah suatu reaksi itu termasuk reaksi oksidasi atau reduksi dengan 3 cara, ya. Ada 3 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah dengan menggunakan konsep pengikatan atau pelepasan oksigen. Jadi konsep pertama yang bisa digunakan adalah pengikatan atau pelepasan oksigen. Kemudian konsep yang kedua yaitu konsep perpindahan elektron. Jadi dari konsep perpindahan elektron kita juga bisa menentukan apakah suatu reaksi itu termasuk reaksi oksidasi atau reaksi reduksi. Dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan konsep bilangan oksidasi. Ya, oke, nggak perlu lama-lama, mari kita bahas. Di video kali ini kita akan membahas 2 konsep. Yang pertama yaitu mengenai konsep pengikatan dan pelepasan oksigen dan juga perpindahan elektron. Oke, siap ya? Oke, jadi yang pertama adalah konsep pengikatan atau pelepasan oksigen. Jadi apa sih bedanya konsep pengikatan pelepasan oksigen untuk menentukan reaksi oksidasi ataupun reduksi? Nah, untuk reaksi oksidasi, jadi suatu reaksi dikatakan sebagai reaksi oksidasi apabila mengalami pengikatan oksigen. Artinya terjadi penambahan jumlah oksigen. Ingat ya, terjadi penambahan jumlah oksigen berarti merupakan reaksi oksidasi. Contohnya, Fe plus O2 menjadi Fe2O3. Di sini adalah reaksi perkaratan, yaitu ada Fe atau besi bereaksi dengan oksigen menjadi Fe2O3. Seperti yang teman-teman lihat, dari Fe menjadi Fe2O3, awalnya tidak ada oksigen dalam senyawa Fe, kemudian berubah menjadi Fe2O3, maka di sini bisa terlihat ada penambahan oksigen dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, yaitu Fe menjadi Fe2O3. Jadi reaksi pertama termasuk ke dalam reaksi oksidasi karena terjadi penambahan oksigen. Kemudian yang kedua, ada reaksi C plus O2 menjadi CO2. Awalnya C sendirian tidak memiliki oksigen, kemudian dia
bereaksi dengan oksigen dan dihasilkan CO2. Ya, jadi awalnya C menjadi CO2. Ada penambahan oksigen. Awalnya tidak ada O, menjadi ada O. Maka reaksi tersebut kita katakan sebagai reaksi oksidasi. Sedangkan untuk reaksi reduksi itu merupakan kebalikannya. Ya, jadi reaksi reduksi adalah kebalikan dari oksidasi, yang mana reaksi reduksi itu mengalami pelepasan oksigen, artinya terjadi pengurangan jumlah oksigen. Contohnya, HGO menjadi Hg plus O2. Awalnya HGO menjadi Hg, berarti awalnya ada oksigen di sini, kemudian berubah menjadi Hg. Kehilangan oksigen, terjadi pengurangan oksigen. Maka reaksi pertama kita sebut dengan reaksi reduksi. Kemudian contoh yang kedua ada CaCO3. CaCO3 berubah menjadi CaO plus O2. Ya, jadi CaCO3 adalah kapur, dia berubah terurai menjadi CaO plus O2. Awalnya CaCO3 di sini ada oksigen sebanyak 3 buah, ya, ada 3 oksigen di sini. Kemudian dia berubah menjadi CaO yang mana oksigennya hanya 1, sedangkan awalnya 3. Maka ada pengurangan oksigen, pengurangan jumlah oksigen. Artinya reaksi tersebut merupakan reaksi reduksi. Oke, sampai sini paham ya? Jadi mari kita coba latihan soal. Oke, kita lanjut ke konsep yang kedua. Konsep yang kedua yaitu tentang perpindahan elektron. Jadi kita bisa menggunakan konsep perpindahan elektron untuk menentukan apakah suatu reaksi itu termasuk reaksi oksidasi atau reaksi reduksi. Untuk reaksi dikatakan sebagai reaksi oksidasi, itu apabila reaksi tersebut mengalami pelepasan elektron. Simpelnya adalah elektronnya berada di sebelah kanan panah. Jadi misalkan diberikan suatu reaksi kimia yang mana melibatkan elektron. Elektron itu kita simbolkan sebagai E-, E negatif itu simbol elektron. Ketika elektron berada di sebelah kanan panah, ya, di sebelah kanan, artinya reaksi tersebut merupakan reaksi oksidasi. Ingat, oksidasi terjadi jika E- atau elektron berada di sebelah kanan panah. Contohnya, ada Na menjadi Na++ elektron. Di sini, seperti yang teman-teman lihat, elektronnya berada di sebelah kanan, sehingga termasuk reaksi oksidasi. Kemudian contoh yang kedua juga sama, dari K menjadi K++ E-. Kemudian yang ketiga ada Mg menjadi Mg2+ plus 2E-. Dari ketiga contoh reaksi tersebut, kita bisa melihat bahwa elektron berada di sebelah kanan panah. Artinya, semua reaksi tersebut merupakan reaksi oksidasi. Ya, paham sampai sini? Kemudian gimana tentang reaksi reduksi? Untuk reaksi reduksi sama, kebalikannya. Jadi kebalikan dari reaksi oksidasi adalah reaksi reduksi. Jadi reaksi dikatakan sebagai reaksi reduksi apabila mengalami pengikatan elektron. Artinya elektron atau E- berada di sebelah kiri panah. Ya, contohnya di sini seperti yang teman-teman lihat ada Cl2 menjadi Cl- dengan ditambah elektron. Contoh kedua ada Br2 ditambah elektron menjadi Br-. Contoh ketiga setengah O2 ditambah 2 elektron menjadi 2 O2-. Nah, elektron di setiap reaksi tersebut ternyata berada di sebelah kiri panah, sehingga reaksi-reaksi tersebut merupakan reaksi reduksi. Oke ya, jadi reaksi oksidasi berdasarkan perpindahan elektron terjadi apabila elektron ada di sebelah kanan untuk oksidasi dan elektron ada di sebelah kiri panah untuk reaksi reduksi. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Mari kita coba untuk latihan soalnya. Let's check it out. Oke,
Kalau misalkan sudah paham, silahkan tulis di kolom komen, atau masih ada pertanyaan juga silakan boleh tulis di kolom komen supaya saya tahu apa yang belum dipahami dan apa yang sudah dipahami. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.